Selama ini banyak banget konten yang hadir di YouTube ataupun di beberapa platform sosial media yang ngajakin audiensnya untuk melakukan aktivitas personal branding. Nah, sekarang di konten ini aku ingin mencoba untuk ngebahas secara lebih detail apa sih konsep personal branding. Disclaimer terlebih dahulu bahwa personal branding yang akan aku share di sini merupakan konsep personal branding yang sering saya share pada kegiatan kelas personal branding yang biasa saya bawakan. Termasuk juga materi tentang personal branding yang saya tulis dalam buku Authentic Millennials Branding. Jadi buat kamu yang selama ini masih mencari tentang apa sih itu konsep personal branding dan bagaimana cara melakukan personal branding dengan baik, maka konten ini sangat cocok untuk kamu. Yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai terlebih dahulu dengan pemahaman bersama, apa sih itu personal branding? Baik, sosok yang pertama adalah sosok personal. Itu berkaitan dengan entitas kita sebagai manusia, entitas kita sebagai orang yang beraktivitas dengan profesi yang kita miliki. At least ini berkaitan dengan apa yang menjadi kepribadian kita, apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang orang lain kenal tentang kita selama ini. Itu definisi personal yang ingin aku bahas dalam pembahasan personal branding kali ini. Kemudian ada kata branding. Kalau kita berbicara tentang branding, literaturnya itu banyak sekali. Ada yang mengaitkan branding adalah kegiatan untuk menyampaikan kesan kepada orang lain agar kita bisa diingat sebagai siapa, kayak seperti itu. Atau kegiatan untuk mengkomunikasikan tentang apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi keunggulan kita dibanding orang lain. Oke, sebenarnya kalau aku ingin menjabarkan lebih detail, personal branding itu adalah kegiatan kita ingin dikenal sebagai siapa oleh orang lain, dan ketika orang lain ingin membuktikan kita sebagai sosok tersebut, mereka mencoba untuk mengenal kita, kemudian menjalin relasi atau menjalin komunikasi, dan menemukan bahwa apa yang selama ini ia persepsikan itu sama, sehingga dia merasa relevan, cocok, atau kemudian terjalin keagraban, terjalin bisnis, dan itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Nah, poin ini yang ingin aku sampaikan bahwa personal branding itu adalah sebuah experience dari orang lain tentang apa yang selama ini kamu komunikasikan tentang diri kamu, dan ketika orang tersebut ketemu dengan kamu atau menjalin relasi dengan kamu, apa yang selama ini kamu komunikasikan itu benar-benar dia dapat. Sehingga ada pengalaman untuk dia menjalin kerjasama lagi atau menjalin komunikasi dalam jangka panjang. Nah, ini yang disebut dengan personal branding yang aku bahas dalam buku Authentic Millennials Branding. So, untuk kita bisa mencapai di level tersebut, berarti poin terpenting agar orang itu bisa kembali bekerja sama dengan kita, orang bisa menjalin kerjasama kita dalam jangka waktu yang panjang, itu ternyata bukan cuma sekedar citra, kayak gitu. Bukan cuma sekedar bagaimana kita mengkomunikasikan diri kita, tetapi sebesar apa kemampuan kita untuk membuktikan bahwa yang kita citrakan itu betul. So, kalau kita membuat sebuah journey, maka journey personal branding itu, kalau dalam buku Authentic Millennials Branding, itu berangkat dari sebuah proses pengembangan diri. Karena kita akan mengkomunikasikan sesuatu yang ingin orang lain kenal kepada kita. Misalnya, kita pengen dikenal sebagai seorang ahli desain grafis, atau kita pengen dikenal sebagai seorang ahli fotografer. Maka expertise dan keahlian itu bukan cuma di level teori, tetapi di level bagaimana kita bisa mampu mengeksekusinya kayak gitu. Karena pada tahap berikutnya, hal terpentingnya itu bukan tentang advice, tetapi tentang apa yang bisa kamu bantu kepada orang lain dari expertise yang kamu miliki. So, di situ sudah berada pada tataran eksekusi, sudah berada pada tataran apa yang bisa kamu kerjakan, kayak seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, di level yang kedua, ketika misalnya kita pengen membangun personal branding, selain pengembangan diri, maka tahap berikutnya adalah bagaimana mengubah expertise kita itu menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Karena kalau kita cuma sekedar membuat konten, ada banyak konten yang ada di sosial media sekarang.
Data menunjukkan bahwa saat ini udah sampai puluhan juta pengguna sosial media yang ada di Indonesia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tentu orang yang memiliki konten yang bagus, yang relevan dengan audiensnya, itu yang bakal menemukan audiens yang tepat. Makanya keterampilan kita dalam membuat konten itu juga menjadi penting. Nah, di sini teman-teman perlu menciptakan sebuah konten yang valuable, yang relevan dengan apa yang menjadi expertise kita. Makanya di kelas-kelas personal branding yang biasa aku buat, aku lebih mengajak kepada teman audiens saya atau kepada klien saya untuk mengembangkan konten-konten edukasi. Kenapa konten edukasi ini begitu saya rekomendasikan? Karena itu akan sangat relevan kepada mereka yang pengen memperdalam sesuatu expertise kayak gitu. Misalnya kamu menjadi seorang ahli fotografer. So, bagaimana caranya agar kamu bisa terkoneksi dengan orang-orang yang butuh tentang ilmu fotografer? Ya, kamu bangun konten-konten edukasi. Konten-konten edukasi ini itu akan sangat linear atau sangat relevan atau cocok dengan mereka yang pengen belajar tentang fotografi, satu. Terus yang kedua, mereka pengen menggunakan jasa fotografer yang bagus. Maka dia pasti akan mencari tips atau tutorial atau hal-hal yang berkaitan dengan fotografi agar mereka bisa punya pengetahuan terlebih dahulu sebelum menggunakan jasa seorang fotografer. Dan konten edukasi itu sangat relevan digunakan untuk mencari info-info tersebut. Kita sudah sampai di level kedua dalam journey membuat personal branding. Nah, kita masuk ke journey yang ketiga. Di journey yang ketiga adalah ketika kita udah punya expertise yang diperkuat dalam proses pengembangan diri, kemudian proses expertise itu dikuatkan lagi dalam sebuah konten, maka di level berikutnya adalah kita harus semakin memperkuat reputasi kita. Karena di era modern sekarang ini, di era digital saat ini, sosial media itu kategorinya adalah owned media. Apa sih itu owned media? Itu adalah media yang dikelola oleh setiap orang. Setiap orang bisa menciptakan owned medianya. Sosial media contohnya. Tetapi owned media ini reputasinya nggak sekuat media utama. Nah, apa itu media utama atau media mainstream? Itu adalah media yang secara resmi itu memiliki standar, memiliki kualifikasi dan tersertifikasi. Nah, di Indonesia, media utama itu ya kayak misalnya kita kenal selama ini ada Tempo, ada Detik.com, dan media-media yang berada di bawah naungan Dewan Pers kayak gitu. Mereka adalah media-media yang secara legalitas itu kredibel dan sudah puluhan tahun ada di Indonesia menyampaikan informasi kepada banyak masyarakat di Indonesia. Nah, di level ketiga ini, tugas kita sebagai seorang yang membangun personal branding, kita harus bisa mengupayakan agar bisa diakses atau diulas oleh media utama. Nggak perlu terlalu banyak, di tahap awal mungkin kita bisa membangun media relation dengan satu atau dua media yang bisa mengulas kita setiap bulannya. Nah, kalau misalnya di setiap bulan kita ada satu atau dua media yang mengangkat berita tentang kita, maka kalau misalnya kita konsisten untuk membuatnya selama setahun, sudah ada berapa coverage atau placement atau media yang mengulas tentang kita. Sehingga ketika kita googling tentang nama kita, itu sudah ada media utama yang mengulas tentang kita selain sosial media kita yang muncul di kolom pencarian Google. Kayak seperti itu. Nah, tujuannya ini kenapa dilakukan? Agar semakin memperkuat reputasi kita pada expertise yang kita miliki. Nah, tahap berikutnya lagi adalah apakah diulas media utama itu sudah cukup untuk ngebangun personal branding yang kuat? Di buku Authentic Millennials Branding yang aku susun, itu saya merekomendasikan bahwa di level itu sebenarnya sudah cukup, tetapi kalau misalnya mau dinaikkan lagi levelnya, maka kita bisa masuk ke journey yang berikutnya, yaitu menciptakan sebuah karya. Kenapa harus membuat sebuah karya? Karena karya itu pada dasarnya adalah sebuah pembuktian dari expertise yang kita miliki untuk bisa diakui oleh orang banyak. Nah, karya yang paling mudah untuk dibuat adalah karya akademik berupa sebuah buku. Sebenarnya buku itu bukan cuma produk akademik, tetapi dia adalah produk intelektual. Jadi, segmennya aja yang berbeda-beda. Misalnya untuk kebutuhan akademik, untuk kebutuhan hiburan, atau mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah,
Kalau kalian sudah memiliki buku Authentic Millennials Branding, bukunya itu sebenarnya adalah buku yang simple banget. Kalian bisa membaca buku itu dengan bahasa tutur sehari-hari, sehingga akan sangat ringan untuk dipahami. Nah, buku ini itu bisa menjadi sebuah panduan untuk siapapun yang pengen belajar personal branding step by step. Nah, itu yang saya buat. Nah, teman-teman yang lain, ketika misalnya kalian selama ini udah mendalami sebuah bidang tertentu dan pengen menjadikan expertise kalian itu sebagai sebuah rujukan untuk orang lain, kalian juga bisa menciptakan karya buku. Di mana karya buku ini akan memungkinkan kalian semakin menaikkan level expertise-nya. Karena ada banyak banget orang di luar sana yang punya expertise kayak kalian. So, apa yang bisa membedakan antara kalian dengan expertise-expertise yang lain pada bidang tersebut? Salah satu yang bisa kalian lakukan adalah dengan menciptakan karya buku tersebut. Nah, saat ini kalau kalian pengen membuat buku, ada banyak kok jasa mungkin ghostwriter, kalau misalnya kalian nggak punya waktu untuk menulis. Dan ada banyak banget penerbit-penerbit dengan label mayor ataupun label indie yang bisa kalian ajak kerjasama menerbitkan karya buku kalian. Nah, setelah kalian mau mengembangkan diri, ngebuat konten, diulas oleh media utama, dan menciptakan karya, maka di level selanjutnya, kalian akan sudah sampai di level berpengaruh kayak gitu. Maka secara otomatis kalau tahapan-tahapan ini kalian lakukan, kalian akan langsung ke bentuk pasarnya. Itu udah otomatis. Nggak akan ada obstacle lagi. Di level tersebut, kalian akan punya kesempatan untuk membuka kelas, kalian akan punya kesempatan untuk ketemu dengan banyak orang, membangun kerjasama, atau ngebangun project bareng, kayak gitu. Nah, kalau selama ini Anda masih kesulitan untuk dapetin project, atau selama ini kalian masih stagnan dalam mencari klien, mungkin tahapan-tahapan tadi bisa kalian lakukan sehingga kalian akan lebih mudah untuk mencari relasi atau meningkatkan kualitas karir kalian yang selama ini masih mentok-mentok. Demikianlah untuk konten kita kali ini. Semoga konten ini bermanfaat. Silahkan subscribe dan komen kalau misalnya ada hal-hal yang salah atau mungkin kalian pengen berdebat dengan konten ini. Yuk kita mulai di kolom komentar, nanti pasti aku akan jawab. Dan share juga kepada teman-teman yang lain agar ada lebih banyak orang yang belajar tentang personal branding dengan cara yang paling mudah, step by step yang sangat simple. Oke, sampai ketemu pada konten berikutnya. Sukses selalu, see you on top.